Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi yang akan kita bahas adalah ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab ini kita akan membahas tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk Indonesia, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah wilayah. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sungguh luas bukan? Ketentuan tentang wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain mengatur wilayah negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur tentang penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Mari pelajari bersama. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara? Kita bahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Wilayah negara diatur dalam pasal 25A bab 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berbunyi pasalnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-hak ditetapkan dalam undang-undang. Hasil penjabarannya adalah pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 menjelaskan bahwa wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang mempunyai satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kesimpulan mengenai wilayah berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah NKRI meliputi wilayah daratan, wilayah perairan, wilayah udara. Wilayah daratan, perairan, dan udara. Wilayah daratan adalah wilayah Indonesia yang terdiri atas kepulauan yang dihubungkan oleh perairan. Sedangkan untuk perairan, wilayah perairan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dibagi menjadi 3, yaitu laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Sedangkan wilayah udara Indonesia adalah seluas wilayah teritorialnya. Selanjutnya warga negara dan penduduk Indonesia. Coba cermati kartu tanda penduduk atau KTP milik kedua orang tua Anda. Informasi apa yang Anda temukan? Apa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia? Apakah sama warga negara Indonesia dengan penduduk? Nah, kita akan membahasnya pada materi ini. Rakyat. Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara atau menetap untuk jangka waktu yang lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai warga negara Indonesia. Warga negara asing atau WNA yang menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan disebut juga penduduk. Bukan penduduk adalah mereka yang berada di suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contohnya para turis mancanegara. Rakyat berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya dapat dibedakan menjadi warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara dengan status kewarganegaraan, warga negara asli, atau warga negara keturunan asing.
Warga negara juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi. Sedangkan bukan warga negara atau orang asing adalah mereka yang berada dalam suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Contohnya duta besar atau kontraktor asing dan sebagainya. Asas kewarganegaraan. Penentuan status kewarganegaraan lazim digunakan. Terdiri dari stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif adalah mendapatkan kewarganegaraan melakukan tindakan-tindakan hukum secara aktif. Sedangkan stelsel pasif mendapatkan kewarganegaraan tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hak-hak, seperti hak opsi. Hak opsi adalah hak untuk memiliki suatu kewarganegaraan. Hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Penentuan kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah penentuan asas kewarganegaraan berdasarkan daerah atau negara tempat di mana ia dilahirkan. Contohnya, seseorang dilahirkan di negara A, maka ia akan menjadi warga negara A walaupun orang tuanya adalah warga negara B. Sedangkan ius sanguinis, penentuan asas kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Contohnya, seseorang yang dilahirkan di negara A tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B atau dianut oleh negara Cina. Agama dan keyakinan. Amati gambar berikut. Ada beberapa tanggal ditandai dengan warna merah. Coba amati keterangan di bawahnya. Biasanya tanggal merah tersebut untuk memperingati hari-hari penting. Salah satunya hari besar keagamaan. Tanggal tersebut dijadikan hari libur nasional. Itulah wujud jaminan negara terhadap agama dan keyakinan di Indonesia. Jaminan kebebasan beragama terdapat dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 29E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tri kerukunan umat beragama. Membina kerukunan beragama dapat dilakukan dengan menerapkan tri kerukunan umat beragama sebagai berikut. Kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Apa yang harus dibela? Kewajibannya siapa dan dengan apa? Nah, pertahanan negara menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara hakikatnya upaya mempertahankan negara bersifat semesta didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Tujuannya menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dasarnya prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai. Fungsinya mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Kesadaran bela negara. Kewajiban membela negara, yaitu seluruh warga negara Indonesia wajib dan berhak membela negara.
Penyelenggaraan pertahanan negara, yaitu pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkap negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Sistem pertahanan Indonesia. Sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Bentuk pertahanan negara, pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai TNI, dan pengabdian profesi. Demikian materi pada bab ini. Semoga bermanfaat dan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat terus belajar dan jadilah kebanggaan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.